Hai, selamat malam Dokter Yowan. Halo Agung, ini aku Halo panggilnya Mas. dokter. Ini baiknya dipanggil Mas Agung, Bapak Agung atau gimana nih? Mas aja Mas aja, dokter. oke Iya, siap. soalnya kan kita kan umurnya kan masih 11-12 lah. Oh 11-12, siap siap Iya. siap. Apa kabarnya nih Gimana? Dokter Yowan nih? Baik baik baik. Baik Mas ya Agung dokter ya. sendiri gimana? Apa kabar? Baik dokter, baik, baik. Baik juga ya. Oke, Iya. lagi di mana nih posisinya ya? Ini aku Backgroundnya lagi cakep ada. sekali. Kebetulan ini aku lagi ada di Surabaya sih, ini di dekat kantor sebenarnya dokter. Oh di Surabaya ya? Iya, nah nih dokter mungkin mau lihat, ya ini Lihat daerah pusat keadaan kotanya jalanan. sih dokter. Iya. Rame nggak itu? Rame banget nggak? Lumayan rame sih dokter, karena kan Lumayan sekarang rame kan, ya? iya, karena kan sekarang kan Surabaya kan sudah nggak PSBB nih dokter. Oh iya, oh iya nih by the way Iya, ngomongin PSBB ya. Siapa tahu iya kita dokter. bisa share juga ya. Jadi aku nih kepo nih pengen tahu keadaan di sana itu seperti apa. Ya Nah, setelah PSBB ditiadakan ya kan, udah nggak ada PSBB lagi. Nah itu Surabaya itu kurang lebihnya seperti apa ya? Ramai banget ataukah protokol kesehatan kira-kira masih dijalankan nggak ke masyarakat di sana? siap. Bentar dokter, ini aku baca nih, kayaknya ada yang Uh-huh. request nih, Kak, Kak Clara opening number dong. Nah, ya Oh, kan, mereka udah ada yang request nih. Apalagi waktu itu opening numbernya Kak Clara, pas waktu Grand Final Putri Indonesia viral banget kan. Nah, mungkin gitu nih ya. teman-teman nih pingin lagi nih ngedenger ini ya kan. Itu Boleh tuh nggak Kak kayaknya kita udah ada request deh. opening numbernya? Lagi nih, mumpung lagi sekarang nih. Mumpung Clara live ya. ya, ya ampun. Itu sama Aurahman udah diwakili loh. Loh, Dia udah open harus saya duluan. sendiri dong yang ngomong dong. Ayolah, ayolah, Ya ayo. ampun dikerjain loh, mana aku posisinya lagi di kafe lagi kan. Luar Gak biasa. apa-apa dong dokter. Justru Oke, itu pas lagi di kafe ya ini kan. demi teman-teman yang nonton saat ini ya, demi pageant lovers juga, mungkin yang ada join saat ini, oknum nih. Siap. Oke. Yohan Clara Tekan, dokter umum Maluku. Wih keren keren keren. Keren kayawan. Semoga Malukunya tuh ada semoga gak penekanannya diliatin. ya. Enggak. Harus ada Aman aman penekanan. dokter. Karena kan itu provinsi kita kan, jadi harus yang apa ya, benar-benar menyebutkannya itu dengan penuh kebanggaan. Siap dokter. Oh ya, sebelum 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 tadi aku jawab pertanyaan dokter, bagi teman-teman nih ya yang mau nanya, bisa langsung di kolom komentar yang ada di bawah ya, yang ada tanda tanyanya itu. Nah, nanti itu pertanyaan Benar. menarik bisa Akan kita kasih kita giveaway. benar Bener gak sekali dokter? ya di akhir acara, benar di akhir acara kita akan ada giveaway ratusan ribu vouchers. Jadi jangan Betul lupa banget. untuk kirimkan ya pertanyaan kalian yang sangat kreatif, pokoknya seunik mungkin, sebagus mungkin pertanyaannya, dan nanti Setuju. akan kita pilih di akhir acara ini. Dan jangan kemana-mana ya, pastinya tetap stay tune di live Instagram kita berdua karena akan banyak hal yang kita sharing gitu. Sama Iya, Mas Agungnya sendiri pasti akan bagi tips dan triks. Nah, tips dan triksnya seperti apa? Jawab dulu pertanyaan dari aku tadi ya, Mas ya. baik. Jadi, Selanjutnya Dokter gimana? Yowan, jadi Uh, Dokter Yowan, untuk kondisi Surabaya sendiri sih sebenarnya ini kan sudah pasca yang namanya new normal ya dokter ya. ya, Apalagi Surabaya sendiri sempat hampir 1 bulan lebih kita PSBB. Untuk sekarang ini dokter, udah normal sih. Aku sendiri pun sudah berani untuk keluar. Cuman tetap make protokol-protokol yang memang sudah dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan serta instansi terkait gitu dokter. oh Untuk nice. Surabaya sendiri sih sekarang nih dokter, mall udah lumayan rame. Walaupun meskipun nih dokter tingkat terkena infeksinya paling tinggi kan dokter ini Surabaya sendiri di Iya, Indonesia. Cuman kalau bisa aku lihat sih sebenarnya Surabaya masyarakatnya sudah mulai patuh sih, sudah mulai aware apa yang namanya itu new normal. Kemana-mana sudah pakai masker, sudah pakai hand sanitizer, jaga jarak 1 meter. Kurang lebih sih seperti itu. seperti itu ya. Jadi gini dokter, di sini juga aku tuh kepingin sih dokter itu cerita sedikit tentang apa itu new normal, apa yang harus kita lakukan saat new normal itu saat era new normal seperti sekarang, saat kita keluar rumah.
apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jaga, seperti itu. Apalagi kan Dokter Iwan ini kan lulusan universitas terkenal nih di Moskow kan. Pasti apalagi sekarang influencer nih ya kan, Oh, Putri Indonesia juga. Jadi cocok banget nih teman-teman pingin tahu gimana ya, apa yang harus dilakuin ya biar kita terjauh atau terhindar dari yang namanya COVID-19 sendiri. Nah, boleh nggak dokter jelasin sedikit gitu dokter? oke, jadi new normal itu sendiri ya kalau diartikan ya ke bahasa Indonesia berarti kan sesuatu yang baru. Berarti sebenarnya itu kehidupan yang sama seperti sebelumnya itu, tapi karena pandemi ini berarti kebiasaan kita itu harus didasari dengan protokol kesehatan yang udah diterapkan, yang udah di set gitu. Jadi ya kebiasaan kita yang biasanya kumpul-kumpul keluar rumah nggak pakai masker, sekarang udah harus pakai masker keluar rumah. Kebiasaan kita yang suka kumpul-kumpul, nah sekarang itu ada batasan-batasannya, nggak boleh kumpul terlalu banyak orang, terus juga social distancing, physical distancing itu berarti apa namanya, jarak kita sama yang lain kan. Nah kalau social distancing itu kan berarti udah beberapa orang gitu di dalamnya. Nah itu juga harus dijaga jarak-jaraknya. Kayaknya teman-teman juga udah pada hatam lah ya mengenai protokol-protokol ini, karena itu udah banyak banget di-share di sosial media, di TV, radio gitu kan, karena ini merupakan salah satu tindakan preventif atau pencegahan dari COVID-19. Itu juga teman-teman pastinya udah tahu banget. Nah biasanya kalau untuk cewek-cewek di apa namanya, di pouch bag mereka itu isinya cuma lipstick, sekarang itu udah harus ada hand sanitizer, hand gel, hand spray yang mana isinya atau kandungannya itu 60% ya, dia harus kurang lebih 60% alkohol. Nah itu juga itu hal-hal kecil yang bisa dibilang masuk dalam protokol kesehatan, ya masuk dalam protokol kesehatan, dan itu juga yang sebetulnya new normal gitu. Jadi kayak sekarang aja nih ya, aku ke kantor pun itu harus pakai masker, di kantor pun pakai masker, di kantor pun duduknya itu harus dijaga jaraknya, ada apa namanya, kayak sekat-sekatnya. Itu sebenarnya terjadi ya di new normal ini gitu. Jadi intinya kehidupan yang udah kehidupan ya sama seperti sebelumnya, hanya saja kebiasaan kita itu harus didasari dengan protokol kesehatan. Nah, gimana caranya untuk kita bisa terhindar? Sebenarnya COVID-19 itu kan sampai sekarang memang untuk vaksin dan pengobatannya kan masih dalam proses ya, proses penelitian, proses apa namanya, ya masih dalam proses penelitian gitu. Jadi benar-benar belum 100% ditemukan, belum 100% disahkan kalau udah ada obat maupun vaksinnya. Jadi masih yang paling penting untuk pencegahan COVID-19 itu adalah menjaga jarak yang pertama, dan yang kedua adalah menjaga higienitas masing-masing gitu. Selain jadi perlindungannya itu harus dari dua, dari luar maupun dari dalam. Dari luarnya seperti tadi disebutkan ya, dari luar itu seperti kita menjaga jarak ya, kita mencuci tangan ya, mencuci tangan dengan air dan sabun mengalir. Saat itu pun kita kalau misalkan susah nih lagi keluar rumah terus bisa mendapatkan air yang mengalir dan sabun untuk mencuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer sebagai alternatif. Ingat, itu sebagai alternatif. Oh, alternatif ya berarti ya dokter ya. Iya, alternatif. Kalau alternatif itu berarti bukan yang selalu dan harus wajib dipakai Betul, kan. Karena betul harus tuh. diingat lagi, yang mengandung alkohol itu dia tidak bagus juga untuk kulit kita kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi itu juga harus diperhatikan. Lebih efisiennya memang menggunakan air dan sabun yang mengalir ya. Gitu. Air dan sabun yang mana? Air Mengalir. dan sabun yang mengalir ya tuh Benar. teman-teman. Itu Terus lebih baik. benar. Selain itu pun penggunaan masker juga harus wajib, dan maskernya pun yang dipakai itu benar-benar harus sesuai dengan yang diharapkan gitu. Misalkan yang diharapkannya kan harus menutup hidung sama mulut kan. Tapi banyak Benar juga banget. kan orang menggunakan masker, mulutnya aja yang ditutup, hidungnya enggak gitu. Mereka pikir COVID itu nggak masuk lewat hidung apa gitu. Oh, berarti ini bisa digarisbawahin ya dokter. Iya, COVID-19 bisa masuk lewat hidung, mulut. intinya lebih tepatnya itu virus itu dia akan masuk dan menempel ya, itu pintu masuk virus itu lewat selaput lendir. Selaput lendir itu Oh, selaput lendir iya, selaput teman-teman. lendir kan berarti dia bisa lewat mulut, bisa lewat juga hidung, bisa juga lewat mata kita, tangan kita pun, benda-benda seperti itu si virus itu bisa nempel kan. Jadi virus itu keluar Benar. misalkan dari seseorang, terus
berupa droplet. Droplet itu cairan yang keluar lewat hidung maupun mulutnya. Jadi kayak kita ngomong itu muncratnya itu sebenarnya kalau memang kita ada virusnya, kita bisa menularkan ke orang lain. Nah, droplet-droplet itu bisa kan gravitasi ya, berarti dia keluar dari mulut jatuh. Tapi karena dengan kalau misalkan kita bersin itu kan berarti powernya lumayan kenceng tuh. Nah itu droplet itu Benar. bisa dia bisa berpindah, bisa loncat itu kurang lebih itu hampir semeter 2 meter. Makanya kenapa physical distancing-nya, social distancing itu mau menyarankan jaraknya itu 1 sampai 2 meter ya, karena 1 sampai 2 iya, meter. karena ahlinya itu udah memperkirakan misalkan kekuatan kita bersin atau kekuatan kita ngomong itu sama virus yang bisa loncat itu kurang lebih jaraknya segitu. Nah, kalau seandainya kita misalkan nggak pakai masker, berarti orang itu bisa menularkan apabila dia memang tertular sebelumnya. Gitu. Jadi biar Tertular itu sebelumnya. virus. Oh, Nah, tapi kalau dia menggunakan masker, otomatis dia akan sulit untuk menularkan ke orang lain, dan orang lain pun oke. akan lebih safe atau aman karena dia akan terlindung. Gitu. Makanya kenapa penting Tuh, untuk menggunakan masker menutupi bagian benar. daerah mulut dan juga daerah hidung. Berikutnya, jangan terlalu sering memegang daerah wajah kita apabila kita nggak Oh, bersihkan, karena sama benar-benar. misalkan dia virus menempel di tangan, terus kita misalkan mengucap mata, nah si virus itu bisa aja menempel ke mata, sementara mata kan ada selaput embunnya ya, itu pintu masuk untuk si virus, kemudian dia masuk ke dalam tubuh kita, menginfeksi, itu juga bisa. Nah, selain itu pun manusia, orang-orang kita tuh kan kreatif ya, pasti Mm-mm. udah lihat dong lagi viral sekarang face shield kan, berarti dia yang menutupi wajah itu loh, itu sebenarnya Iya bagus tahu banget dokter loh. face shield. Iya, face shield itu kan sekarang udah jadi tren ya, kemana-mana orang udah pakai, which is itu bagus juga karena memang dia melindunginya akan lebih maksimal gitu ya. Tapi jangan Dokter. juga penggunaan face shield itu tanpa menggunakan masker, itu salah juga Oh, gitu. salah juga ya tuh Iya, teman-teman. Berarti orang yang pakai face shield harus bermasker juga ya dokter ya. iya, benar. Karena kan Tuh, efek kan ketutupan kayak gini ya. Tapi kan virus itu benar. memang dia nggak terbang-terbang, tapi akan lebih maksimal itu misalkan kita pakai face shield tutupnya segini. Tapi kita bisa mengejar atau ngomong itu virus-virusnya itu juga bisa keluar lewat bawah dari face shield itu, apalagi face shieldnya kalau nggak ketutupan yang panjang gitu. Jadi akan alangkah lebih baiknya apabila kalian pengen menggunakan face shield, tapi kalian juga harus disertai menggunakan masker. Itu akan lebih maksimal, lebih bagus. Gitu ya Kalau dokter ya. iya, nah kalau Mas Agung sendiri gimana tuh starter pack-nya sekarang menghadapi new normal, kira-kira kalau ngantor atau lagi keluar rumah itu apa-apa aja yang dibawa? Oh, jadi gini dokter, kalau aku sendiri sih sebenarnya sama kayak dokter. Ketika keluar rumah, pasti aku pakai yang namanya masker. Selalu bawa tuh di kantong yang namanya hand sanitizer, alkohol minimal 60%. Terus kalau misalkan mau beli sesuatu yang antri, aku juga pasti atur jaga jarak minimal 1 sampai 2 meter. Sebenarnya sama aja dokter. Aku pun ngelakuin sama seperti yang dokter Yowan tadi itu jelasin gitu Jelasin kan. ya, berarti nice. Benar. Jadi berarti kita ini pokoknya kita pejuang COVID ya dokter ya. Pokoknya kita Bener, harus benar-benar say no to COVID ya dokter ya. Kita harus ngikutin bener. protokol yang sudah dibuat sama instansi terkait ya nggak Iya, dokter? karena kalau seandainya kenapa-napa juga kan kita yang rugi ya, kita yang apa namanya, kita yang akan menanggung resikonya gitu, kita yang akan sakit juga. Jadi alangkah lebih baiknya itu kalau kita itu bisa lebih gampang untuk mencegah kan. Gitu. Benar. Setuju sih dokter, setuju banget Nah sama ini aja penjelasan aku dokter keluar aja terkait masker bawa pasti, masker. Aku juga bawa hand masker dokter. sanitizer. Bener dokter. Nah by the way sekarang masih kerjanya work from home apa udah di office? Sebenarnya gini dokter, pasca habis PSBB seperti ini, sebenarnya aku ini udah work from home sih. Nah, dan juga memang apalagi lagi ada corona kayak gini, kantor-kantor di Surabaya itu beberapa memang tutup. Dan yang aku lakuin saat ini memang aku bekerja dari rumah nih dokter. Sebenarnya aku udah bekerja dari rumah dari bulan lalu dokter. Jadi memang aku udah jarang banget ke kantor sih, kayak gitu. Udah nyadar, oke. Kalau boleh tahu kerjanya di mana sekarang Mas Agung? Nah, jadi gini, aku Dari ini rumah aja bisa dokter. menghasilkan. Dengar-dengar Iya, ini punya online shop ya, yang bener dasar. banget.
Nah itu mungkin bisa diceritakan ya gimana caranya, berarti walaupun dari rumah aja nih, kan karena COVID ini banyak juga yang di PHK kan, banyak yang kehilangan pekerjaannya, banyak yang memang apa namanya kebutuhan mereka itu kayaknya kurang ya gitu, maksudnya Benar, kurang tercukupi gitu. Nah benar. Mas Agung ini termasuk salah satu yang walaupun di rumah aja tapi wajahnya tetap seger gitu kan, berarti cuannya terjamin gitu. Nah Iya, itu dok. bisa berbagi Sekarang ya. benar. Nah, intinya aku mau cerita sedikit nih bagi sama teman-teman, sama dokter juga. Kayak mana sih kita tuh bisa menghasilkan income di saat new normal seperti ini, kita di rumah aja, dan kita nggak harus ke kantor, tapi kita bisa menghasilkan. Nah, yang pertama, aku tuh Nice. sebenarnya dokter tadi kan udah singgung nih, udah tahu nih, aku ini berjualan juga bisnis online gitu kan. Nah, bener, sebenarnya aku itu udah ngejalanin bisnis online selama 2 tahun di marketplace, di salah satu marketplace. Nah, di sini gak usah aku sebut ya marketplace-nya ya, pokoknya salah satu marketplace aja. Karena kan kita nggak di endorse dokter, Oh iya benar 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 ya benar. kan? Nah, Benar. jadi teman-teman di era new normal seperti ini, kita itu bisa banget loh menghasilkan income, menghasilkan passive income tanpa kita harus ke kantor. Apa sih sebenarnya Iya, rahasianya? Yang pertama, caranya gimana ya tuh? kan? Yang pertama nih dokter, yang pertama itu kita harus niat dulu, ya kan? Yang pertama dari semua bisnis itu yang mau kita jalanin kita harus niat. Yang kedua, kita berpikir untuk berbisnis mulai dari modal yang terkecil. Nah, apa sih yang bisa kita lakuin kita bisnis dari modal yang terkecil? Salah satunya lewat marketplace. Nah, di marketplace ini sendiri kita berawal dari yang namanya dropshipper. Mungkin dokter udah nggak asing sama yang namanya dropshipper. Ah, iya sih. Iya kan? Tapi Nah, mungkin ini benar gak ini pengetahuan aku soal dropshipper? gimana? Dropshipper itu Gimana nih berarti dokter? iya kan biar teman-teman mungkin yang nonton Ya, juga ada yang benar. belum tahu gitu kan. Jadi bisa clear juga dropshipper itu berarti kita ngambil barang ya kita jatuhnya itu mirip kayak reseller. Cuman kalau reseller itu kan Benar. kita kalau reseller itu kan kita ngambil dari agennya, terus kita ya bisa nyetok juga gitu. Tapi kita ngeluarin Benar, modal. dokter. Tapi kalau Iya, dropshipper ini modalnya modal dengkul, alias nggak ada modalnya. Kita cuman modalkan benar. internet aja, gadget ya. Jadi Ah, pembeli itu beli ke kita, tapi kita langsung ordernya itu diserahkan ke agen, agen yang ngurus shippingnya semuanya. Kita cuma ngurus bener shopnya doang, banget. bener kan? Bener Ya kan? banget, dokter Nah, Yowan. macam aku Nah, sekalinya udah bisa lah ya keren. direkrut ya. Bisa, bisa. Nah, jadi benar banget teman-teman. Yang namanya kita dropshipper, yang pertama kita nggak butuh modal. Kita hanya butuh bener banget yang dokter Yowan katakan, kita hanya butuh internet dan kita hanya butuh HP. Nah, kita cari nih. Pertama kita cari dulu di salah satu marketplace, apa nih barang-barang yang paling favorit atau yang paling diminatin sama orang untuk dibeli. Ya kan dokter? Setelah itu Benar. kita riset, setelah itu baru kita menjadi dropshippernya. Setelah menjadi dropshipper, awal juga aku menjadi dropshipper sih dokter Iwan. Sebelum aku uh, punya toko jadi star seller dan juga lumayan sih sebenarnya. Itu berawal aku dari dropshipper. Setelah kita berhasil jadi dropshipper, kan kita sudah tahu nih produk-produk mana yang pilihan yang laris di pasaran. Tinggal kita aja jadi stok, ya kan? Kita ada Benar. jadi dropshipper naik ke stok. Nah, jadi kita itu sudah menyetok barang. Dari riset tadi barang-barang mana aja yang sangat laku di pasaran, kayak gitu dokter Yowan. Setelah jadi stok, habis itu baru deh kita jualan produk punya kita sendiri dokter. Kalau untuk aku sendiri nih dokter Yowan, aku jualannya itu produk beauty care sih dokter. Jadi aku jualan tuh, Wow. Berarti iya dokter, ini keren. Harus aku akui Mas Agung ini keren. Kenapa? Karena cowok ya, maco, tapi dia pintar dalam membaca peluang. Karena beauty care benar, itu salah satu yang benar-benar laris di pasaran dan selalu dibutuhkan oleh kaum wanita. Jadi itu good. Mas Agung keren. benar, benar banget. Makanya itu kenapa aku melatar belakangi bisnis salah satu bisnisku di marketplace itu beauty care. Karena apa sih beauty care ini sendiri kan sekarang kan dokter pasti tahu lah hit. Siapa sih yang nggak mau mukanya glowing ya kan? Benar. Siapa sih yang Skincare nggak mau is mukanya bersih? Nah aku benar. belajar dari situ dokter dan juga kan skincare ini kan bisa dibeli itu berulang-ulang atau kontinuitas ya kan. Jadi nggak yang sekali Iya. pakai beli terus orang beli lagi lama. Nah di situ Iya aku baca benar. peluang dokter. Nah, Good. aku udah menjalani bisnis dropshipperku itu waktu itu hampir 3 bulan aja. Habis itu gue naik ke stok, habis itu aku punya toko sendiri. Kurang lebih total di
total di marketplaceku itu sekarang udah 2 tahun setengah sih dokter. Itu aku menjual produk yang namanya skincare, mulai dari masker, udah gitu aku mulai dari Tapi itu mulai satu dari brand aja apa masker. apa Mas Agungnya apa namanya kumpulin beberapa brand gitu? Jadi gini Fokus ke dokter, satu brand atau gimana? aku fokus ke produk-produk Korea. Kayak mungkin dokter pernah tahu Innisfree, Oh Nature ya. Republic, kayak gitu sih dokter. Jadi memang Ini mohon maaf ya benar-benar karena brandnya memang ada di toko, jadi boleh lah iya, ya walaupun nggak di endorse. cheat, cheat ya dokter ya. Jadi Oke kayak gitu oke. dokter. Oke. Jadi bisnis yang udah aku jalanin itu yaitu marketplace yang satu. Yang kedua ini lagi istirahat lah dokter gara-gara kena badai pandemi seperti ini, yaitu event organizer. Aku juga punya event organizer di Surabaya. Boleh nggak disebut namanya nih? Boleh lah ya, kan punya Boleh aku boleh boleh. sendiri. Iya Nah, boleh boleh. jadi Jadi biar bagi lebih sekalian real lah promo ya. dikit nih dokter. Jadi Oke baik bagi baik. teman-teman ya kan yang mau nikah, wedding, lamaran, tunangan bisa banget kontak aku ya kan bisa langsung DM Instagramnya Zultas_organizer. Nah itu wedding Nice. organizerku dengan teman-temanku udah lumayan lama sih dokter, udah hampir 2 tahun setengahan juga sih udah jalan. Itu Berarti bener-bener aku Mas ngerintis Agung dari kurang awal lebih juga. seumuran juga ya teman-temannya ya. Bener sih dokter, jadi Nah, berarti seumuran, ya masih muda tapi semuanya pada produktif loh. Ini patut bener dok, dicontoh teman-teman juga. bener dokter. Jadi Apalagi menghasilkan cuan tapi halal ya guys. benar, apalagi di pasca pandemi kayak gini kan kita butuh Benar. banget yang namanya kreativitas dan inovasi. Makanya di situ aku kembangin apa sih yang bisa kita lakukan dan menghasilkan income pada saat pandemi seperti ini. Jangan hanya diem Iya. aja menunggu nasib. Kalau kayak gitu ya kita nggak jalan dokter. Apalagi kan kita ini kan milenial kan. Kita harus punya apa ya inovasi terbaru gitu kan dokter. Benar nggak sih dok? Benar. Benar Mungkin benar dokter banget juga sih. kan, mungkin dokter juga kan pasti kan ngerasain ya, yang tadinya memang normal banget, terus tiba-tiba jadi ini normal, pasti kan income menurun, ya Iya, kan? kita harus mikir ekstra nih gimana Bener, caranya menemukan ide-ide yang tetap bisa menghasilkan, tetap produktif juga gitu walaupun ya bener, terbatas segala sesuatunya. dan By the bener way Mas dokter. Agung, nih sebelum kita lanjut ya ada komentar dari Reandi 13 ini Iya, komentarnya agak-agak ini loh ya, apa mengundang perhatian. Pantes wajahnya glowing gitu. Kayaknya dia pengen tahu deh rahasia aku Mas Agung. belum sama dokter Yowan lah. Jadi gitu dokter. Oke. Aku udah Oh iya, by the ngejalanin way, yang kedua itu. jangan lupa ya teman-teman ya, pantengin terus karena Oh nanti iya benar. di akhir acara live ini kita akan ada bagi-bagi voucher ratusan ribu totalnya. Dan itu gampang banget, kalian cukup memberikan pertanyaan kalian dan pada akhir acara ini akan kita pilih, ya kan Mas Agung? Benar, Siapa kita tahu pilih dapat yang voucher paling dari menarik. tokonya Mas Agung. Siap. Nanti bakalan aku kasih giveaway yang menarik voucher pulsa ratusan ribu. Nanti komentar yang paling Boleh. menarik akan dipilih aku sama dokter Yowan di akhir acara ya. Oke, pantengin terus, jangan sampai kalian leave sebelum selesai. Nah, jadi Oke. lanjut nih Kita dokter. balik lagi ke bisnisnya Ya, Mas Agung. jadi lanjut nih dokter. Yang kedua, aku ngejalanin WO, ya kan. WO ini pun aku dari kecil sih dokter. Aku dari yang namanya kru. Pasti dokter udah nggak heran ya, ketika Iya. datang ke wedding, ada kru, ya kan, ada kru WO-nya. Nah, aku mulai dari situ dokter. Aku benar-benar belajar dari nol. Kayak mana sih kita menghandle yang namanya suatu acara, ya kan. Kita harus ada yang namanya eh, kebersamaan, ya kan. Harus ada yang namanya kerjasama yang kuat. Di situ aku belajar dulu sebelum aku mendirikan WO ku sendiri. Nah, setelah berjalannya waktu, itu aku udah belajar dari zaman kuliah, dokter. Pas aku kuliah nih semester 5 kan udah agak renggang. Sampai skripsian, aku belajar yang namanya di wedding organizer, ya kan. Di wedding organizer tersebut, aku belajar nih mulai dari yang namanya penjaga foto, udah gitu yang namanya seksi acara. Jadi bener-bener aku itu tahu, ya kan, dari nolnya dulu seperti apa, baru nanti kita buat bisnis atau kita buat organisernya sendiri supaya nanti kita sudah tahu ilmunya dan kita sudah ngerti ya kan kita mau ngejalannya seperti apa nih udah ada pengalamannya dulu gitu loh dokter kayak gitu sih dokter Tapi yang cuman menariknya modalnya dari mana tuh untuk memulai nah usaha untuk bisnis? wedding organizer sendiri nih dokter sebenarnya kita itu bisa bisnis tanpa modal untuk wedding organizer Oke, gimana karena apa caranya? sih nah karena apa sih wedding organizer itu kan kita kan bekerja sama yang namanya vendor, ya kan? Ada Benar. vendor catering, fotografer, makeup artist dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah bisa bekerja sama, ya kan? Kita kan nggak perlu keluarin modal. Kita hanya Oke. mengakomodir aja, atau kita itu ibarat kata itu
jadi orang ketiganya gitu dokter, jasanya Panjangan tangan lah menyalurkan ya. benar perpanjangan tangan antara nih klien yang mau wedding sama Vendor-vendor vendor-vendornya itu. tadi kayak gitu Oke. sih dokter, dan Tapi kita tetap yang aja, membuat acaranya tetap tetap aja aja. butuh modal keberanian, modal trusting issue kan. Nah, itu Bener trusting bener issue harus di bold. Nah, itu gimana bener. caranya Mas Agung dengan usia yang muda juga ya kan bisa menghasilkan ya kepercayaan gitu di antara Mas Agung sama vendor-vendor dan juga klien. Itu gimana Nah, caranya? jadi gini dokter, yang terpenting itu tadi kita itu konsisten, bertanggung jawab, ya kan? Sama kita pantang menyerah. Ini yang paling penting. Banyak banget anak muda atau milenial zaman sekarang itu belum-belum udah menyerah, belum-belum sudah merasa susah, sudah merasa kok kayaknya kok ini susah ya untuk dijalanin gitu kan, mudah putus asa. Kuncinya sebenarnya di situ, konsisten, bertanggung jawab, sama kita pantang menyerah, mudah putus asa. Itu yang paling penting. Selain kita punya yang namanya link. Link ini juga sebenarnya Oke. penting dokter. Iya, Apalagi era zaman sekarang ini kan kita harus benar-benar punya banyak pertemanan yang luas, benar. ya kan? Karena Habis dari itu pertemanan itu juga bisa menghasilkan klien bisa kan, menghasilkan bisnis, klien, bener benar. partner, bener banget dokter. Customer. Nah, Nah, Mas, cuman, cuma, cuman pasca pandemi kayak gini dokter, ya kan, dunia event organizer lagi vakum atau lagi tidak ya, bisa yang namanya melakukan event besar-besaran. Ya kan dokter tahu sendiri kan, sesuai dengan kita harus tetap mengikuti sesuai dengan protokol yang sudah dianjurkan sama pemerintah. Benar nggak iya dokter? benar. Nah, jadi untuk Bahkan lagi bisnis yang viral kedua sekarang ini Mas sih Agung, benar. wedding drive-thru. Apakah Oh Mas benar, Agung wedding drive terpikirkan to juga nikah online pakai Zoom, nikah bener banget online? dokter. Itulah pentingnya yang namanya kita upgrade ilmu. Jadi kita dari yang tadinya normal, kita jadi new normal. Yang tadinya kita konvensional, sekarang kita ke era digital. Benar nggak dokter? Digital Penting ya. Yang banget sih penting bagi jangan teman-teman nih. dari normal jadinya abnormal, jangan sampai kayak gitu ya. Jangan warung dong dokter abnormal. Oh Warung nggak nongkrong endorse itu ya? abnormal dokter. Nggak endorse ya. Oh, nggak endorse ya, sorry. Oh iya benar-benar ya. Nah, Tapi terus itu pengen tahu dokter. juga nih Mas Agung ya, kira-kira Uh, dari seluruh perjalanan Mas Agung ya. Tadi kalau yang pertama kan udah jelas dari dropship dulu, terus akhirnya udah punya toko sendiri, WO pun dari yang jadinya cuma awalnya jadi kru, terus sekarang juga punya sendiri. Nah itu kira-kira ada nggak sih tantangan gitu ya terbesar yang mana tantangan itu membuat Mas Agung akhirnya dia kayak sempat pengen give up juga gitu, jadi kayak apa ya titik terendahnya gitu, pernah nggak ada benar, momen seperti itu benar. dan Pernah gimana dokter. caranya Ya, handle? nah, gini dokter. Ini mungkin aku cerita sedikit ya. Yang namanya kita berbisnis pasti ada namanya up and down, ya kan? Ada yang namanya kita lagi rame, lagi nggak terlalu rame, kita untung banyak, untung sedikit, kayak gitu kan? Itu pasti pernah banget. Pada satu titik aku pernah banget ngerasain yang namanya aku bener-bener give up, berada di titik terendah, ya kan? Apa sih yang aku lakuin ketika itu? Aku yang pertama adalah aku berdoa sih dokter. Ini yang paling pertama ya dokter. Aku berdoa. Dengan berdoa kita kan jadi pikirannya jernih. Kita kan bisa berpikir itu lebih fresh, lebih tenang. Ya kan dokter. Yang kedua, aku ini adalah mengevaluasi. Apa sih sebenarnya yang salah dengan yang udah aku jalanin selama ini, seperti itu dokter. Jadi jangan langsung main putus asa, aku evaluasi dokter. Jadi kayak misalkan, oh kayaknya aku kurang di promosinya nih, oh kayaknya aku kurang menarik untuk pasang iklan gitu kan, atau enggak, oh kayaknya produk-produkku ini kayaknya kurang laris nih sekarang gitu kan. Nah jadi aku evaluasi dulu dokter. Dan aku itu juga biasanya dokter suka baca-baca motivator dokter. Jadi kayak Oh ternyata itu ya. dokter. Ya, jadi aku Ya tuh tapi itu memang seneng aku juga. sih. Iya kan dokter. Jadi kayak Ya, bener-bener ketika kita baca suatu quotes, apalagi quotesnya itu lagi kayak bener-bener nusuk gitu ngena kan, banget pas ya. banget. Ya ngena pas Itu banget. kayak bener-bener kita tuh langsung melek, oh iya, ternyata nggak hanya aku sih yang merasakan seperti ini. Ya kan, semua orang pun yang memulai bisnisnya dari awal, itu akan ada yang namanya up and down. Ada yang namanya titik terendah, ya kan. Namanya ketika kita bisnis kan kita pasti nggak langsung besar dokter. Kita harus melewati fase-fase kan. Fase terendah, fase sedang, fase naik, ya seperti itu. Pokoknya kayak gitu sih dokter. Itu yang aku lakuin. Nah, teman-teman juga bisa sih sebenarnya ngelakuin hal yang sama sama yang aku lakuin.
kayak gitu. Jadi jangan pernah yang namanya pantang menyerah, harus tetap konsisten sama yang sudah dijalanin. Kalau misalkan teman-teman bakatnya nih, misalnya nih bakatnya teman-teman jualannya ini, oh aku kayaknya sukanya sama, sekarang kan lagi heboh kan sepedaan nih dokter, Iya gue benar. ya kan tiap malam naik riding, itu bisa banget kalian misalkan mau berbisnis, mulai dari yang namanya dropship, alat-alat sepedahan, ya kan, Oh, spare nice. part sepedahan. Apalagi sekarang itu sepeda itu harganya meningkat dokter 30% di Benar. pasaran. Jadi kayak bener-bener bisa suatu apa ya peluang untuk Peluang. mendapatkan passive income tanpa kalian itu modal besar. Yang terpenting niat sama tetap konsisten untuk ngejalanin. Gitu sih Iya. dokter. Nah sebenarnya aku ada satu lagi nih dokter bisnis yang mau aku ceritain Wow, Mas malam Agung hari diam-diam ya, ini. masih muda, tapi bisnisnya banyak. Jangan-jangan I, gedung yang di belakang punya sendiri lagi. Amin, enggak dokter. Amin. Ini namanya ini sih. Mungkin kalau orang Surabaya udah nggak asing. Ini TP dokter. Ini mall terbesar sih di Surabaya dokter. Kayak gitu. Oh, Nah bisnis nice. yang Semoga terakhir suatu saat aku bisa ini, main ke Surabaya ya. ayo dokter, aku tunggu dokter. Tenang aja tak Siap, ajak siap. jalan-jalan pasti. Oke, ditunggu loh. Nah, Nah, bisnis yang satunya siap. lagi itu apa? Apakah itu dia Nah, jadi dari rumah kerjanya apa di kantor atau seperti apa nih? nah, untuk yang terakhir ini nih dokter, ini Ah, bisnisnya itu bisa kalian lakuin tanpa dari rumah, ya kan? Bisa kamu lakuin nggak ke nggak. kantor, Oh, di dari mana aja rumah bisa bisa. ya. Dari rumah Jam bisa. waktunya tuh fleksibel, kayak Oh, gitu enak dokter. banget ya. Enak banget, enak banget. Aku Targetnya malah ada yang nggak? bisnis Ah, cuannya gede nggak? lumayan. Jadi yang namanya Lumayan bisnis ya. kan, cuan Iya, kan yang penting kan konsisten. Tergantung dari benar. modal juga ya kan dokter. Pokoknya Ya, yang benar. terpenting kita itu konsistensinya lancar, cuan tuh pasti mengikuti sih dokter. Nah yang Oke, terakhir jadi ini bisnisnya apa dokter, tuh? Jadi nah penasaran nih. ini Ya, jadi teman-teman juga penasaran ya dokter penasaran. ya. Nah Dari ini paling rumah, enak fleksibel. sih. Ini fleksibel banget dokter. Tapi Pokoknya ketemu yang hanya enak. modal internet sama modal HP aja. Nah untuk bisnis yang terakhir ini, aku ngejalanin bahkan sejak kuliah. Aku itu sudah belajar dari sejak yang namanya di bangku universitas pada saat aku masih kuliah. Mungkin dokter udah nggak udah sering dengar lah ya yang namanya itu trading. Pernah Oh, denger nggak dokter sebelumnya? Kayak trading forex, iya. trading mata uang, kayak gitu, Itu sering komoditi. denger banget ya, sering banget dengar soal trading. Tapi jujur aja sampai sekarang itu belum terlalu ngerti gitu loh. Trading itu Belum kayak terlalu apa? ngerti Mungkin ya? iya, mungkin Mas Agung bisa ngejelasin kali ya. Paling teman-teman juga yang nonton pasti nggak semua tahu kan trading. Jadi mungkin bisa dijelasin ke kita juga. Trading itu gimana sih mekanisme sebenarnya? Gimana gitu kan kita Nah, ngotak-ngatik handphone tapi bisa menghasilkan uang. Gimana caranya coba? Mekanismenya kali. Nah, jadi gini Seperti apa? dokter, untuk trading sendiri ini mungkin teman-teman yang lagi lihat sekarang nih live-nya aku sama dokter Yowan, trading itu adalah kita bertransaksi tapi bertransaksinya bukan secara real atau konvensional, melainkan secara digital atau secara online. Cocok banget nih dokter nih ya, bisnis ini itu di saat pandemi seperti ini. Ya kan, soalnya kan kita kan nggak harus ketemu orang, kita nggak harus bertatap muka, kita hanya bisa mengandalkan di rumah aja kita bisa trading, hanya butuh internet aja. Jadi bener-bener bagus banget ini bisnis di saat pandemi seperti ini dokter, di saat new normal seperti ini. Karena kita bisa bertransaksi dari rumah, ya kan, dan juga kita bisa menghasilkan profitnya dari rumah. Nggak harus ke kantor, nggak harus kita buka toko, jadi nggak ribet, simple banget gitu sih dokter. Nah, trading ini sendiri juga, sebenarnya trading itu ada banyak sih dokter. Trading ini itu ada banyak jenisnya, ada trading saham, ya kan, uang. Ah, oke. Jadi trading Oke. ini bermacam-macam produknya. Jadi trading juga ada produknya dokter, sama aja kayak skincare nih. Oh, kembali ke Nah, yang skincare aku ya. jalani ini dokter, Ah, iya, tetap yang dokter dijalani. jualan, cuan, yang penting cuan. Kalau Nah, yang untuk dijalanin aku Mas Agung sendiri tuh nih yang mana tuh dokter, dari jenis-jenis trading yang tadi udah disebutin? nah, aku yang jalanin ini dokter, aku ini ngejalanin trading, ya kan, di komoditi sama di foreign exchange atau mata uang. Untuk komoditi Oke. sendiri dokter, Ah, aku ini bertransaksi di emas. Mungkin dokter udah nggak asing ya sama oke. emas, ya kan? Iyalah, Nah, pastilah. jadi, nah di trading pun tuh ada dokter produk yang namanya emas gold dan kita transaksinya Oh, itu iya langsung dari HP.
Jadi simpel banget, emasnya pun kita itu mengikuti harga emas dunia, bukan emas antam. Kalau di Indonesia kan patokan harga emas kan emas antam ataupun UBS. Nah, kalau kita trading online dokter, kita itu harganya itu mengikuti harga emas dunia, ya kan? Emas dunia ya. Harga emas mentah dunia, kayak gitu. Jadi kita Berarti mengikuti pergerakan peluangnya emas itu kalau dunia. ngikut-ngikut kayak gitu gimana tuh? Kan Nah, kalau Mas Agung kan udah profesional banget ya, trader gitu kan. Sejauh ya, ini yang Mas Agung lihat peluangnya kalau bisa dipersenkan sebesar persentasenya atau seperti apa gitu kalau kira-kira di kalkulasi ya di apa namanya di andai-andai gitu peluangnya akan benar. sebesar apa gitu. Nah, jadi gini dokter, untuk peluang sendiri, ya kan, peluangnya itu di era seperti ini sebenarnya bagus banget. Kenapa sih aku bilang bagus? Karena apa? Di era pandemi seperti ini, bisnis real kan lagi turun kan dokter, ya kan? Bisnis real lagi pada mati, ya kan? Karena kan kita nggak boleh bertatap langsung atau apa. Mungkin sekarang sudah agak jalan lagi karena sudah yang namanya new normal. Tapi dalam trading ini dokter mau pandemi, mau nggak pandemi, ya kan, tetap aja bisa jalan. Karena apa? Karena kita bertransaksinya online pakai HP. Nah, untuk peluangnya sendiri dokter, karena harga-harga pasca pandemi ini lagi pada turun, pasti dokter udah sering lah lihat kayak iklan di Instagram, iklan di Facebook, iklan di Twitter kayak harga lagi pada turun, emas dunia turun 60%. Harga emas dunia naik ya kan. Harga oil turun 60%, harga saham-saham turun karena pandemi seperti itu kan. Karena di saat kayak lagi pandemi seperti ini dokter, kan itu kan memicu kekhawatiran global. Yang dimana apabila ada suatu kayak misalkan pandemi atau yang berkaitan dengan kekhawatiran global, ngefek itu akan ngefek dokter ke yang namanya trading. Mau itu trading saham, trading emas, itu harga itu akan bergejolak. Harga itu akan bergejolak, naik turunnya itu akan kelihatan seperti itu. Nah, aku ini sebenarnya tradingnya itu udah mulai dari kuliah kan dokter. Awalnya juga aku trading ini, aku tuh coba-coba dokter. Ya itu tadi, aku tuh ketika aku mau menjalani bisnis, pasti aku belajar dulu, ya kan. Aku harus belajar dulu dan aku harus tahu dari A sampai Z dulu, ya kan, bisnis yang mau aku jalani seperti apa. Aku harus tahu latar belakangnya apa, aku harus tahu ini sistemnya seperti apa, menggunakannya seperti apa. Nah, setelah aku belajar, dokter, baru deh, aku mungkin sudah trading itu sekitar 5 sampai 6 tahun ya. Awalnya sih dokter, aku ini transaksi trading ini di luar, di luar Oke. di broker luar kita sebutnya dokter kan kalau kayak di real kan toko. Nah kalau misalkan kita sebutnya company-nya di trading itu namanya itu broker dokter, Oh broker broker company. ya. Bener. Nah Oke. untuk aku sendiri dokter, awal sih ketika aku belajar dokter, aku belajarnya itu di broker luar dokter, karena broker luar ini memang dana yang boleh minimal transaksi itu kecil. Tapi kok setelah aku pikir-pikir kok feedbacknya kurang ya gitu kan. Terus juga ternyata setelah aku banyak belajar, ternyata tidak ada yang namanya itu legalitas dokter. Nggak punya kantornya seperti itu. Sampailah ketika aku belajar mencari tahu, aku ketemu temanku yang namanya Mas Teguh. Nah, Mas Teguh ini dia itu kerja dokter di yang namanya PT Valburi Asia Future. Mungkin dokter udah nggak Itu asing, soalnya di Jakarta ada punya dokter. pernah lihat. Tapi Pernah itu lihat asli ya. punya Indonesia. Nah, untuk PT Valburi ini sendiri, dokter, Heeh. ini itu asli Indonesia. Valburi sendiri ini juga udah ada legalitasnya, dokter. Jadi aman banget Aman untuk ya kita kalau bertransaksi, oke. karena sudah terdaftar di yang namanya Babepti. Nah, ini just information, dokter. Jadi Babepti ini adalah, ya kan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Jadi ibaratnya Oh, polisinya di bidang trading, dokter. Kan kalau oke. Kalau di makanan, kalau keuangan ada makanan, namanya kan BPOM. iya kalau makanan kan Bepom Kan kan. kalau di keuangan OJK. Oke. Nah, kalau di pasar bursa, dokter, atau di trading itu namanya kita Babepti. Kayak Berarti gitu. aman lah ya, Nah, terutama untuk aman masalah safety udah banget. terjamin. Sudah Oke. sangat terjamin. Aku sudah bergabung di Valburi itu kurang lebih 3 tahun, dokter. Untuk trading sendiri ya. Nah, sampai akhirnya aku tuh trading di yang namanya Valburi tadi dokter. Aku trading.
mulai dari yang terkecil. Jadi gini dokter, di trading ini sendiri juga kita itu ada yang namanya satuan. Mungkin dokter kan udah tahu ya, kalau kayak di cairan liter, ya kan, Ya. di ya kan kayak di makanan gitu kan kilogram gitu kan. Heeh. Nah kalau misalkan di trading ini ada yang namanya lot, letter of transaction, itu besaran atau satuannya, kayak gitu. Untuk di Oke. Valburi dokter, kita itu bisa bertransaksi mulai dari 0,1 lot. Kayak gitu. Dari yang 0,1 terkecil. lot. Aku tuh bener-bener belajar dari yang terkecil, dokter. Biar apa sih? Oh, Biar aku itu bisa konsisten. Mulai dari yang terkecil, lama-lama menjadi besar. Kayak gitu, ya, dokter. Bener prinsip nggak sih, ini ya, dokter? prinsip alam lah ya. Iya, Ya, kecil-kecil prinsip menjadi bukit, alam. sedikit-sedikit menjadi bukit. Tapi by the way, itu kan udah mulai 3 tahun, pasti sekarang udah profesional, pasti ngomongin cuan, udah terbang-terbang lah ya. Tapi aku pengen tanya modal awalnya Mas Agung itu kayak gimana? Apakah kalau untuk join trading-trading kayak gitu membutuhkan modal yang gede atau seperti apa? Tapi aku juga pernah dengar loh ya, kadang itu kalau kita kayak bukan apply sih, kayak kita registrasi gitu ya sebagai Bener. newcomer kan atau new user gitu, new trader itu biasanya tuh suka dikasih voucher-voucher gitu atau apa sih istilahnya, jadi kita kayak dikasih saham, bukan saham, investasi ya, kayak dikasih duitnya lah Deposit. gitu. Iya, Iya, apa bener. sih istilahnya, dikasih buat pemula Deposito. kan. Iya, Nanti dari uang itu kalau emang kita emang berada skillnya bisa, itu pasti bisa dikembangin lagi. Itu bener nggak sih? Apa aku salah info? Aku pernah dengar gitu bener. sebelumnya. Bener ya? Nah, Jadi apakah gini di dokter, PT bener. kamu, PT Mas Agung tuh juga ada yang kayak gitu? Kalau kita daftar nih sebagai new member, itu dapat nggak sih yang kayak gitu? Ya. Jadi gini dokter, ya kan? Modalnya dulu deh, Karena modalnya. benar, untuk modal ya, ini modal aku ya, ini modal aku pribadi trading ya. Jadi modal aku trading pertama kali itu aku nggak gede sih dokter, karena gini, aku harus belajar itu tadi yang dari yang namanya terkecil, ya kan. Modal aku di awal itu hanya 20 juta dokter. Nah modal ini sendiri dokter, yang namanya kita trading, ya kan, kita itu tidak apa ya, kayak bertransaksi itu modalnya semua tuh enggak, hanya 10% aja dari modal yang kita investasikan. Yang namanya investasi kan harus berkembang ya dokter, ya Iya, kan? Bener gak sih? Jadi bener. teman-teman prinsipnya investasi itu harus uang yang diinvestasikan harus berkembang dan beranak pinak kalau bisa, jangan malah Iya, rugi, ya kan? Nah itu bener bener aku bener. modal awal itu dokter, ketika aku join di Valburi ya, itu aku modalnya itu awal tuh 20 juta. Itu pun aku waktu itu ikut kelas yang namanya kelas mahasiswa. Nah, jadi bisa modal yang terkecil, 20 juta. Karena gini dokter, untuk biasanya nih, kalau di trader, di broker-broker company Indonesia, itu biasanya itu mahal banget dokter. Untuk join investasi, karena kan legalitasnya sudah jelas, keamanan sudah jelas. Makanya kenapa mereka itu biasanya itu menawarkan deposito minimal itu besar banget sih. Biasanya itu mereka menawarkan itu karena kita kan biasanya kan kalau trading kan kita mengikutinya kan dolar dokter. Makanya biasa kita pakai dolar. Nah untuk di Valburi sendiri dokter, biasanya itu 10.000 dokter US dollar atau senilai hampir 140 juta rupiah. Itu biasanya. Tapi ketika aku daftar dokter, itu aku hanya investasikan 20 juta di awal. Nah untuk modal ini tadi sendiri dokter, dokter aku boleh minum ya dikit ya. Boleh, 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 silakan. Ditutup dulu ya, nggak endorse ya. Iya nggak endorse dokter, jadi kita tutup. Oke, Jadi gini baik, dokter, baik. aku itu modal awal itu hanya 20 juta, ya kan? 20 juta ini juga tidak ditransaksikan semuanya, melainkan hanya 10% aja dokter. Berarti kan 20 juta, 10%-nya 2 juta ya dokter ya. 2 juta ya. Nah, 2 juta inilah yang aku tradingkan. Nah, untuk satuan trading tadi itu kan aku kan transaksi mulai dari 0,1 lot. Ya kan, kebetulan spesial banget tuh Valbur itu bisa dari lot terkecil, satuan terkecil kayak gitu. Jadi 0,1 lot itu dokter, ini just information juga ya buat teman-teman, siapa tahu nanti tertarik ya kan, bisa jadi referensi gitu kan. Itu membutuhkan dana jaminan 1 juta. Nah, kenapa sih kita tuh transaksinya kok ngebutuhin dana jaminan gitu kan dokter? Pasti kan kayak kok ngebutuhin dana jaminan. Nah, karena gini teman-teman, kita kan transaksi kan tidak konvensional, ya kan? Habis itu kita transaksi juga ini kan melainkan kan digital. Nah, makanya itu kita itu ada yang namanya jaminan. Ketika misal kita beli jaminan ini, ya kan kita jaminkan
Jaminan ini akan selesai atau akan balik lagi ke modal kita apabila transaksi kita itu sudah berhasil gitu. Sudah. Misal nih kita beli terus kita jual, harga murah kita beli. Simpelnya gitu dokter, harga agak naik dikit kita jual. Nah, Jadi itu misalkan nih, bentar Mas Agung. Misalkan aku gimana gimana? modalnya 20 juta kan. Tuh aku kasih 20 juta. Tapi yang Iya. benar-benar di apa namanya nanti diputerin lagi itu 2 juta aja ya berarti ya. Ya nggak sih? Bener, iya, Ya kan? bener banget. Jadi Yang kita 20 puterin juta 2 juta aja. diputerin 2 juta aja misalkan kalau ada apa Ah, enggak diputerin apa namanya 18 jutanya itu di keep dulu atau gimana jadinya? oh, bener. Ini pertanyaan bagus nih buat teman-teman. Di Valburi sendiri, dokter, kita itu nggak ada yang namanya ngelok dana nasabah. Jadi nggak ada yang namanya ngelok uang kita. Jadi kan kalau deposito kan ada yang namanya kan locking ya kan, sebelum jatuh tempo nggak bisa cair. Atau kalau misalkan kita mau cairkan itu ada yang namanya ini kan kena biaya penalti gitu kan. Nah kalau misalkan di trading sendiri ini dokter, di trading sendiri ini 18 jutanya itu bisa kita ambil dokter. Jadi apa namanya nggak ada yang namanya di locking, bisa kita ambil sesuai kapan kita membutuhkan, ya kan? Karena apa sih? Karena di Valburi ini untuk likuiditas dananya sangat tinggi banget dokter. Jadi kapanpun kita butuh modal, kita mau narik modal, kita mau narik profit, hari itu pun bisa. Oh, Jadi nggak oke. ada yang namanya dilatih selama 1 tahun seperti itu. Jadi Tapi enak dia banget sih dokter. nggak ada minimum misalkan 20 juta itu setidaknya dia harus stay 1 bulan. Setelah itu kapanpun diambil boleh. Gak Nggak ada ada. sama Jadi sekali. misalkan hari ini Gak aku ada di taruh nih, Valburi, gak ada sama sekali dokter. misalnya hari ini aku taruhkan 20, besoknya aku mau ngambil yang 18 boleh. Boleh banget. Boleh Jadi banget. 2 ketika, jutanya aja yang jadi dibuat dikembangin lagi gitu ya berarti ya. bisa. Pokoknya tergantung nasabah atau kita sendiri yang punya modal, ya kan? Kita mau meneruin dana kapan aja kita bisa ambil. Nah, untuk dananya sendiri nih dokter ya, itu masuk ke rekening Valburi itu bukan yang masuk ke rekening Valburi untuk operasional. Jadi kayak bener-bener rekening yang sudah diawasi sama yang namanya Babakti tadi. Gitu sih dokter. Ini coba kita bacain komentar teman-teman kali ya. Satu-satu ini kayaknya udah banyak banget. Dokter mau pilih nggak Iya, nih? Ini sih aku udah ada boleh yang boleh boleh. Coba cemaskan. boleh Ya coba kan? deh Coba aku dibacain. bacain salah satu ya. Ini mungkin dari yang COVID dulu nih. Banyak juga ya udah nungguin vouchernya ya. Ini mungkin yang dari COVID dulu nih. Pertanyaannya Ini gini dokter. pertanyaan bagus juga loh dari Ah, apa apa benar benar masker benar-benar bisa mencegah COVID? Seperti apa masker kain yang baik? Nah, mungkin Dokter Yowan bisa Oke, jelasin jadi ke Denny Vande dan ke teman-teman yang lain. jadi kalau untuk mencegah COVID-19 itu sebenarnya nggak cuma satu cara aja ya. Misalkan kita menggunakan masker udah 100% pasti apa namanya safe ya, aman dari COVID. Enggak juga gitu karena si COVID-19 ini kan dia memang penularannya harus dilihat penularannya itu kan lewat droplet ya. Berarti dengan menggunakan masker setidaknya kita melindungi droplet-droplet asing atau dari orang lain yang mungkin aja di dalam dropletnya itu butiran droplet itu ada virusnya masuk ke kita gitu dan itu bisa terhalang oleh Benar. masker. Tapi harus diingat juga bahwa virus ini dia bisa apa ya istilahnya mati sendiri kan di dalam tubuh kita gitu. Jadi seandainya kalau terinfeksi pun, ya itu kembali lagi imunitas kita juga harus kuat, harus tinggi gitu. Gimana caranya meningkatkan imunitas ya harus dibarengi dengan asupan makanan dan minuman yang bergizi gitu. Benar Pokoknya banget. ya jadi sebenarnya banyak gitu, banyak caranya untuk menjaga ya atau untuk mencegah COVID-19 ini. Tapi harus ingat lagi bahwa kalau kita cuma memakai masker aja enggak 100% juga kita akan tercegah dari COVID-19. Tapi perlindungannya atau pencegahannya itu memang harus dilakukan dari luar dan dari dalam gitu kan. Dari luar dan Iya dalam kan sudah sih. dijelasin sebelumnya kan gitu. Jadi semuanya itu benar-benar harus dijalankan baru deh kita benar-benar bisa setidaknya ya presentasinya untuk terhindar dari COVID-19 itu akan lebih besar dan akan lebih maksimal juga Nah, gitu. Dan itu untuk masalah masker kain ya, masker kain sih kalau untuk jenisnya yang pasti jangan pakai yang motifnya atau materialnya itu yang berjarang-jarang gitu.
masker kain yang dijual juga sebenarnya udah lumayan gitu. Yang pertama udah berbahan cotton juga udah lumayan sih, udah membantu banget gitu. Yang penting jangan terlalu tipis aja. Dan kalau kalian lebih luas-luas dan pengen lebih maksimal, mungkin bisa menggunakan filter tambahan gitu kan. Itu banyak Filter ya yang jual masker tambahan. two ply, three ply gitu kan, berlapis-lapis ya, ada yang 2 lapis, 3 lapis gitu. Terus dipastiin juga saat kalian pakai masker, coba deh hembuskan napas. Kalau seandainya terasa ya berarti itu maskernya masih terhitung tipis. Sebaiknya harus ditambah lagi lapisannya. Gitu ya Gitu. dokter. Coba kita bacain satu lagi nih dokter nih. Oke. Bentar. Nah ini nih. Dari Nah, ini nih punyanya Mas Agung ya. Milik Mas Nah, Agung. Masalah mau trading. nanya dong tips sukses untuk trading gimana ya? Soalnya dulu pernah coba trading. Ya kan? Oh, bagus di pertanyaannya. Jadi gini teman-teman. Tips sukses untuk trading sendiri ya, di awal kita harus ada yang namanya manajemen. Ya kan? Itu Oke. manajemen risiko dan manajemen plan. Manajemen risiko ini itu adalah manajemen yang harus kita ambil ketika modal kita rugi, ya kan? Atau enggak ketika transaksi kita di awal ini kita mau yang juga resiko ya, resiko kita mau berapa persen yang kita keluarkan, kayak gitu kan. Kalau manajemen plan, nah ini kalau manajemen plan ini adalah manajemen planning kita untuk bertransaksi dokter. Bisa mulai dari kita cari produk yang lagi bagus apa, kayak gitu kan. Peluangnya di mana, seperti itu. Udah gitu planningnya kita mau beli dulu atau jual dulu, ya kan. Kayak gitu Oke. juga. Nah, kebetulan kalau aku trading ini, ya Mas Teguh ya, itu awalnya aku juga ada yang namanya up and down juga sih dokter. Pernah sempat rugi juga, ya kan. Pernah sempat yang namanya nggak profit juga, itu pernah. Cuman itu balik lagi. Yang penting kita tadi itu pantang menyerah sama kita konsisten dengan apa yang udah kita lakukan di awal. Nah, Konsisten konsistensi ya. inilah yang nanti itu Menghasilkan ya. bisa ini dokter, bisa menumbuhkan hasil di akhir Iya benar. kayak Nih, gitu. Nah, jadi buat Mas oke. Teguh, untuk trading-trading pemula, Mas Teguh harus tahu banget. Yang pertama, harus tahu broker company-nya ini ya kan terpercaya atau enggak. Kalau Mas Teguh trading di broker yang tidak terpercaya, sama aja bohong, ya Bohong kan? ya. Sama aja Mas Teguh kayak ilegal gitu dokter, investasi ilegal. Yang kedua, Mas Teguh harus tahu banget peluang mana yang lagi bagus. Nah, untuk aku sendiri dokter, aku kan trading di PT Valburi. Itu setiap hari itu kayak dikasih daily outlook, peluang ya kan, setiap peluang bertransaksi di nasabah itu seperti apa. Yang bagus itu di pasar saham atau komoditi itu yang bagaimana kayak gitu sih. Nah, jadi Mas Teguh harus tahu banget ya kan, harus punya yang namanya juga itu tadi manajemen planning, ya kan, planningnya mau Oke. bertransaksi di mana. Dan yang Tapi itu cara terakhir juga nih depositnya dok, gimana sih Mas Agung? nah Itu cara untuk cara depositnya. deposit, dokter, kebetulan nih ya dokter, untuk cara deposit, aku ini punya teman baik nih, namanya Mas Hendra. Nah, Mas Hendra ini dokter, dia ini kerja di Valburi, ya kan. Nah, Mas Hendra ini teman baik aku sejak di bangku SMA, ya kan. Setelah itu, dia ini memang sudah bekerja sebagai financial consultant di PT Valburi. Oke. Bagi teman-teman yang misalkan berminat, pengen tahu, pengen tanya-tanya, sekedar tanya dulu, sekedar belajar dulu, bisa banget. Nanti aku kasih deh dokter, khusus malam ini aku kasih ya kan kontak personnya. Nanti aku sematkan nih di live kita. Nanti aku kasih sematkan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih dalam, karena kan malam hari ini kan aku sama Dokter Yon kan sharing session aja. Aku juga kan hanya apa ya, kayak menjelaskan apa yang aku lakuin aja. Kalau teman-teman tertarik di Valburi, pengen tertarik trading, apalagi di Valburi ini broker terpercaya, awal itu tidak terlalu besar, udah gitu Valburi ini juga menawarkan banyak produk, ya kan, dengan ada hadiahnya juga. Nah, bisa nanti CP ke Mas Hendra. Nah, gini dokter, ini juga nih aku dapat info nih dari Mas Hendra tadi, karena kan aku bilang nanti nonton ya di live aku sama Dokter Yowan. Aku mau bahas seputar tentang lika-liku aku di bisnis nih, di trading nih gitu kan. Nah, dia kasih pesan nih bagi teman-teman yang malam ini mau join ya kan, yang malam ini misalkan mau
belajar tentang yang namanya trading, tentang yang namanya investasi, saham, komoditi, dan mata uang, bisa banget hubungin Mas Hendra. Nah, Mas Hendra ini juga bilang ke aku, khusus malam ini hanya untuk 5 orang aja nih dokter. Hanya untuk 5 orang khusus malam ini karena memang ini mereka itu nonton live kita, sharing session kita khusus 5 orang apabila mau join di Valburi ya kan kita diskon dokter. Kan aku kan bilang di awal 10.000 US dollar minimal. Khusus malam ini di diskon 90%. Jadi hanya 1.000 aja. Jadi hanya 1.000 dolar dokter. Bahkan itu di bawah deposito aku waktu aku trading pertama kali, ya kan. Nah jadi benar-benar teman-teman bisa nih malam ini daftar CP-nya tuh udah ada tuh CP-nya tuh ya kan. Mas Hendra di 0822 2380 7337. Dan juga dokter, khusus malam ini apabila ada yang daftar, ya kan, Mas Hendra akan kasih voucher dokter, voucher belanja ratusan ribu rupiah, ya kan, dan juga depositnya yang tadinya 10.000 US dollar, kita akan diskon dokter, hanya malam ini ya kan, dan hanya untuk 5 orang pemenang aja. Nah, hanya untuk 5 orang pemenang aja. Nah, 5 orang pemenangnya itu gimana caranya menentukan pemenangnya? Nah, pokoknya 5 orang pemenang ini kriterianya hanya daftar ke Mas Hendra. Nanti Mas Hendra akan share ke kita. Hanya yang tercepat dokter. Jadi ini nggak boleh banyak-banyak. Ini 5 aja. Satu lagi hubungin Mas Hendra. Jadi kan kalau kita menaruh deposit ya di awalnya kan 20 tuh. Nah, misalkan 18-nya kita pengen ambil, kira-kira dia kena charge nggak sih? Nggak ada dokter. Jadi 100% itu akan kembali gitu ya? 100% akan kembali, tidak dipotong pajak dan tidak dipotong lainnya. Ya kan, khusus malam ini. 20, kenapa nggak 2 juta aja? Kalau emang yang terpakai pada akhirnya 2 juta kan? Nah itu karena minimal depositonya dokter. Memang itu udah anjuran dari pemerintah kita. Karena kan kita kan broker Indonesia dan udah ada legalitasnya. Jadi memang hanya dianjurkannya minimal deposit seperti itu. Tapi nanti bisa diambil lagi kayak kita buka ATM. Nah dokter, mungkin ini udah di akhir acara nih. Kita akan bacain siapa yang pemenang giveaway. Nah nanti pemenang giveaway ini akan kita share di story-nya Dokter Yowan dan di story aku ya. Pokoknya tetap pantengin